Halo, selamat siang teman-teman semua. Oke, kembali lagi dengan Bengkel TJ Jateng ya. Kali ini ada kendaraan Canter dengan keluhan airnya bocor ini teman-teman. Airnya itu kurang terus. Kemarin waktu di tol itu kurang sampai 2 atau 3 botol, tapi alhamdulillahnya tidak sampai overhead ya. Karena memang kebetulan drivernya ini agak dia tahu bahwa kendaraannya ini airnya habis, terus dia berhenti dan cari air. Lalu selain itu juga tadi itu ada kebocoran oli di sini ya. Jadi di perpaknya ini itu tadi ada rembesan oli juga. Jadi selain ada bocor air juga ada rembesan oli di perpak. Jadi sekalian itu kita lakukan pembongkaran. Setelah kita cek tadi apa sih penyebabnya airnya kok kurang, ternyata itu di silinder kopnya atau di silinder headnya itu ada kebocoran. Ini setelah diturunkan ya. Jadi tadi itu di sini di lubang koin atau ini sih lubang waktu membuat aliran air ini ya, jadi dari pabrik. Di sini kan memang ada tutupnya dan itu bocornya dari sini teman-teman. Mungkin terus kemarin sempat dikasih plastik steel atau oleh besi ya oleh drivernya, karena untuk mengakali posisi di jalan ya, bagaimana caranya kendaraan ini tetap bisa jalan tanpa overhead. Jadi kebetulan drivernya ini aktif dia. Seperti ini juga ya. Jadi ini tempat-tempat apa ya, dulu waktu pembuatan silinder kop itu ada tempat pengeboran. Kayak seperti ini juga ada tutupnya seperti ini. Jadi dia kebocorannya tapi lewat dari sini. Ini tadi untuk solusinya kita hanya mengganti ini ya, tutupnya saja ya. Jadi ini bisa dilepas dan bisa diganti dengan yang baru. Gitu teman-teman. Terus untuk yang bocor tadi memang kebocoran dari perpak ya. Ini kita lihat dari perpaknya dulu. Ini perpaknya ini sudah mulai rusak. Jadi oli yang mengalir ke ke aliran oli yang menuju ke sini, ke krek as itu bocor ya. Bocor perpaknya dan memang harus diganti. Kalau dilakukan pengeleman saja kemungkinan tidak bisa dan memang harus lakukan penggantian ya. Jangan lupa untuk saat mengganti perpak silinder kop ini usahakan beli yang asli ya teman-teman ya. Jadi banyak di pasaran itu yang tidak asli. Itu takutnya gini, kan saat membongkar kan memang membutuhkan waktu dan juga biaya. Kalau dilakukan pembongkaran dan tidak diganti dengan yang asli, takutnya kita kerja 2 kali ya. Karena untuk yang imitasi, untuk kualitas kan kita tidak bisa menjamin. Kalau untuk yang asli kan memang dia kualitasnya bagus, kerja 1 kali, tidak ulang-ulang atau tidak kita ulangi kalau terjadi rembesan lagi ya. Memang bahannya kalau yang asli itu memang bagus, dijamin langsung beres. Terus untuk menyambung tadi yang kebocoran itu sebenarnya bisa disiasati ya teman-teman. Karena kalau kita lihat kondisi seperti ini ya, jadi kemungkinan ini dia menggunakan air radiator biasa ya. Jadi mungkin dia menggunakan air sumur atau air biasa. Jadi terjadi pengerakan sehingga untuk lubang-lubang di silinder kop ini dia bermasalah, terjadi pengkaratan ya. Jadi biasa terjadi karat seperti itu. Dan untuk kedepannya nanti mungkin saya bisa
kondisikan atau bisa konfirmasikan kepada pemilik untuk mengganti dengan coolant ya, supaya apa? Supaya aliran dari sistem pendingin pada mesin ini terjaga dengan bagus dan juga tidak cepat atau tidak mudah berkarat, sehingga untuk spare part yang kecil itu tidak gampang rontok karena akibat karat. Itu ya sangat-sangat berbahaya. Jadi mungkin ini adalah efek dari kebiasaan yang buruk ya teman-teman. Jadi dia menggunakan air radiator tidak yang asli juga, atau tidak menggunakan coolant yang mana coolant ini terdapat zat adiktif atau zat kimia yang dapat menghambat terjadinya karat pada sistem pendingin. Dan dia juga memiliki coolant ini memiliki kekuatan khusus untuk meredam atau meredam suhu yang tinggi dari kerja mesin ya. Jadi dia efek dari pendinginannya juga lebih bagus daripada air biasa. Itu ya teman-teman ya. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi bisa menjadi pelajaran bahwa perawatan kendaraan untuk kendaraan diesel, kendaraan bensin, niaga atau kendaraan pribadi itu sangat penting. Jadi bisa diterapkan nanti untuk kendaraannya sendiri-sendiri. Mungkin perawatannya lebih teliti, lebih yang bagus lah. Karena saat terjadi seperti ini, itu biaya yang dikeluarkan dia lebih besar ya. Kalau bongkar seperti ini estimasi 1.500.000 bisa masuk. Untuk daerah Jawa itu masih memungkinkan, dan itu tergolong lebih mahal daripada kalau kita mengganti air radiator dengan air yang coolant atau dengan air yang bagus atau dengan air yang direkomendasikan oleh pabrik. Karena kalau kita menggunakan air biasa itu keras, sifat terjadinya perengkaratan dia lebih cepat, dan itu sangat berbahaya. Karena apa? Komponen mesin ini terbuat dari besi semua. Dan besi kalau kita rendam di dalam air hanya 2 hari atau 3 hari akan timbul karat. Itu juga terjadi pada aliran mesin ini, aliran pendingin mesin ini. Jadi saya menghimbau untuk teman-teman semua untuk lakukan perawatan dengan bagus, dengan mengganti air radiator sesuai waktunya, sesuai jenisnya, menggunakan air pendingin yang bagus. Ini hanya satu contoh trouble yang terjadi jika menggunakan coolant yang biasa. Bukan coolant yang biasa, maaf, menggunakan air yang biasa. Kalau menggunakan coolant, otomatis umur mesin akan lebih panjang, sistem pendinginan akan lebih panjang, dan juga terjadinya kerak seperti ini kemungkinan jarang terjadi. Oke, demikianlah video yang singkat ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, untuk para driver, dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe video saya ini dan share ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat, karena ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berguna bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkel TJ Jawa Tengah. Terima kasih.